Kalau suatu saat teman kawan kita, salah satu kemudian dia sedang menjemput kematian, harusnya undang kanca-kancane kabeh. Engko sing liyane kon padang donga nang jaba, sing di siji kemudian konalkin. Ki sunnah dalam literatur yaitu ajaran Islam. Kaya ngapa senenge wong sing meninggal seperti itu coba. Kalau saya bisa, saya juga pesan ngambil istri dan anak-anak ngesuk nih meninggal undang nak sing biasa pada ngaji kon mengene, siji konalkin, sing liyane kon pada donga. Masya Allah ya. Masya Allah, sampean kayak ngapa senengnya coba posisi kira meninggal ditekani kancang-kancang juga biang. Kalau seandainya jumlah suwidak teka, sing loro dampingi nalkin, sing liyane pada nangarpan pada donga dewek-dewek. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmati dia. Masya Allah kayak ngapa senengnya. Memang harusnya seperti itu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Faslun yaitu yang menjelaskan bab ini. Qala ulama'una, berkata ulama-ulama kami. Ini penjelasan dari ulama-ulama kita. Pada kalimat yaitu idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan. Pada kalimat itu. Karena kalimat nang hadis Nabi yang artinya tatkala kalian semuanya itu menghadiri orang yang sakit atau kemudian orang yang hendak meninggal atau orang mati, maka hendaklah kemudian engkau ucapkan yang baik-baik. Maka dalam hadis itu mengandung amrun nazibun, ini mengandung perintah dan anjuran yang disunnahkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berarti anjuran yang disunnahkan oleh Rasulullah, sampean disuruh untuk berkata-berkata yang baik di sisi orang yang meninggal, di sisi orang yang hendak mau meninggal, di sisi orang yang sakit. Ini sunnah, artinya ini adalah sunnah. Wa ikhbarun, dan juga Rasulullah memberi informasi bahwasanya di dalam hadis itu para malaikat mengaminkan siapa saja doa orang yang hadir. Jadi gampangane nang hadis Rasulullah itu juga menyebutkan malaikat nanti dia akan mengaminkan orang-orang yang hadir tatkala dia berdoa. Kan malaikat ngaminkan apa bae sing sampean pada nekani nang wong mati ki diaminna. Mulane ora udi hukumnya tidak boleh kita kemudian berbicara keburukan kepada kemudian orang yang sudah meninggal. Mulane ora udi karena pada saat itu ucapannya akan aminkan. Lantas walihada, oleh karena inilah ulama menyunahkan ayyahdura al-mayyita solihuna. Sunnah hukumnya tatkala kemudian menghadiri orang yang hendak meninggal harusnya dipilih orang-orang sing soleh. Kudune sampean nek garap ngundang wong sing meninggal, sing diundang kon nekani ke wong-wong sing soleh. Iki sunnah. Artinya kalau suatu saat kemudian orang-orang soleh di sini, ini masya Allah keistimewaan bagi si ahli mayit itu. Kemudian berikutnya wa ahlul khairi, atau orang-orang yang ahli beribadah atau ahli kebaikan, atau wong sing ahli kebaikan atau ahli ibadah. Halata mautihi, tatkala kemudian dia sedang dalam keadaan menjemput kematian, tujuannya orang-orang soleh yang hadir, orang yang ahli ibadah itu hadir, tujuannya adalah untuk mengingatkan. Mulanya sunnah janjane anak kancane dewek sing arep meninggal, undang kancane ngaji. Engkau salah siji konalkin sing diane pada anteng ngambil dongakna. Ki sunnah. Kalau suatu saat teman kawan kita, salah satu kemudian dia sedang menjemput kematian, harusnya undang kanca-kancane kabeh. Engkau sing liyane kon padan donga nang jaba, sing di siji kemudian konalkin. Ki sunnah dalam literatur yaitu ajaran Islam. Kaya ngapa senengnya wong sing meninggal seperti itu coba. Kalau saya bisa, saya juga pesan ngambil istri dan anak-anak ngesuk nih juga meninggal undang nak sing biasa pada ngaji kon mengene, siji konalkin, sing liyane kon pada donga. Masya Allah ya.
Masya Allah, sampean kayak apa senengnya coba. Posisi kira meninggal, ditekani kancang-kancang juga biang. Nah, kalau seandainya jumlah swidak teka, sing loro dampingi nalkin, sing liyane pada nangarpan pada donga dewek-dewek. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmati dia. Masya Allah kayak apa senengnya. Memang harusnya seperti itu. Jangan sampai hal itu dilupakan. Karena yang jenengane orang berduduk majelis taklim seperti ini, kaitannya kan bukan hanya di dunia. Kaitannya supaya kemudian kita duduk bersama-sama di dalam majelis ilmu dan ngesuk mening duduk bersama-sama pula di dalam surga. Tentunya kalau sebagaimana kita singgung bahwa yang namanya kebahagiaan sebenarnya, kebahagiaan yang tidak bisa ditandingi oleh kebahagiaan apapun, sampean bisa ketemu maning kambi kanca-kanca nang dunya sing biasa pada ngaji, cerita pengalaman dunia ari kalane nang surga. Tentunya adalah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Kayak apa senengnya coba. Mulanya sunnah oleh ulama disunnahkan seperti itu. Tujuannya juga wayadamullahu, tujuannya agar orang-orang soleh yang ahli ibadah itu semuanya mereka mendoakan. Tujuannya wong-wong sing soleh mau mendongakna. Tujuannya kan mendongakna. Jadi orang uli sampean juga tekamono mendongakna aja. Sampai mulai naik takziah ataupun kemudian melayat kepada kawan sahabat, aja mau menang, aja mau bela sungkawa, ngeterna salawat jangan. Tapi kudune akeh menenge nang ati ngrentek. Ya Allah ampunilah kawanku ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Sekalipun mungkin panjenengan sesekali ngobrol kami teman sama-sama pentakziah. Ning ati sampean aja ngasih kemudian kelalen dongakna sing dilayati. Sing paling pokok malah, sing paling pokok seperti itu. Hewan jenis bisa teka ya paling ora doa nih kemudian datang. Itu seperti itu. Nanti karena ada hadis yang menyebutkan doa yang dikabulkan oleh Allah di antaranya adalah doa saudaranya kepada saudaranya yang lain, yang dimana orang yang didoakan itu tidak tahu. Orang yang tidak tahu, orang yang tidak tahu terhadap orang yang mendoakan di antaranya wong nek wis ninggal. Wong wis ninggal nang dewek didoakan, nah dewek kan ora ngerti nek didoakan nang dewek. Maka doa yang seperti ini mustajabatun, yaitu mustajab. Artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya gue kan kayak apa senengnya, kayaknya saya kalau seandainya berpikir sendiri, kayak apa bahagianya lah. Sampean nggak meninggal, kancang aji terakabe. Masya Allah, si jinalkin, sisi singgahnya nang teras pada doa kena kabeh. Astagfirullah, ya Allah ampunilah dia. Kayak apa masya Allah. Betapa bahagianya. Karena yang namanya arti persahabatan kawan satu majelis ya seperti itu tujuannya. Men bisa berkumpul di dunia lagi dan kelak juga akan bertemu lagi dalam suasana yang lebih berbahagia. Tatkala kemudian kita semuanya berada di dalam surga. Kan mulanya sampean ngasuk nang surga otomatis ya padang goleti kambi kancane mbien sing biasa jekong nang majelis taklim. Kendi deneng ora tumun ya. Kendi deneng ora tumun ya. Seperti itu. Dan tujuannya diantaranya adalah supaya kemudian saling mendoakan satu dengan lainnya. Kemudian berikutnya, waliman yahlifuhu wa yakuluna khaira. Dan tujuannya untuk mendoakan orang yang ditinggalkan itu dengan ucapan-ucapan yang baik. Jika berkumpul doa-doa orang soleh, kemudian doa-doa orang yang ada ibadah, maka kemudian berkumpul dengan aminnya malaikat, tentunya ini akan bermanfaat bagi si ahli mayit. Tentunya nek wong-wong soleh hadir, kemudian dia mendoakan, ahli ibadah juga hadir, juga ikut mendoakan, bertemu dengan kesempatan yaitu aminnya malaikat pada posisi seperti itu, maka ini sangat bermanfaat bagi orang yang mau meninggal. Mulanya wong gak meninggal, ya banget manfaatnya, ari kalane ditekani nang sedulure, kemudian mereka saling mendoakan dan berdoa kepada Allah agar mayit itu kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu bab lagi nih, men rampung, men ngesuk ganti bab mening ya. Dan bab satu lagi nih, men selesai cuma sedikit ini babnya, men selesai. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah
yaitu di bab yang baru, bab yang menyebutkan tentang memejamkan mata si mayit. Bab terkait masalah memejamkan mata masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Itu riwayatnya dari Ibnu Majah dari Saddad bin Aus. Qala berkata Saddad bin Aus, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza hadartum mautakum faghmidu al-basara fa innal basara yadba'u ar-ruha wa kullu khairan fa innal malaikata tu'minu ala man qala ahlul mayyiti." Apabila kalian menghadiri orang yang mati di antara kalian, maka pejamkanlah pandangannya, karena sesungguhnya pandangan orang yang telah meninggal akan mengikuti ruhnya terlepas dari tubuhnya. Maka ucapkanlah perkataan yang baik, karena sesungguhnya malaikat-malaikat itu mengaminkan apa saja yang diucapkan oleh keluarganya. Maka pada saat itu sing jenengane malaikat mengaminkan apa saja yang diucapkan oleh keluarganya. Nah, di dalam hadis yang disebutkan di dalam hadis ini sebagaimana tadi disinggung di bab awal, sunnah tatkala kemudian kita mendapatkan orang yang meninggal disuruh untuk memejamkan, dan ini sudah biasa dilakukan. Alasan matanya terbelalak karena memang mengikuti ruh itu lepas dari tubuh. Alasannya seperti itu, sehingga matanya kemudian terbelalak. Kita disunahkan untuk kemudian yaitu disuruh untuk memejamkannya. Sementara kalau di dalam hadis ini diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hisam bin Hasan dari Hafsah binti Syirin dari Ummu Hasan. Qalat berkata Ummu Hasan, Kuntu nginda Ummi Salamah. Aku keadaanku bersama Ummu Salamah. Maka tatkala aku sedang bersama Ummu Salamah, tiba-tiba terdengar berita ada seorang laki-laki yang meninggal. Faqala, kemudian ada orang yang berkata, fulanun bil mauti, si fulan telah meninggal. Pada saat kami sedang duduk-duduk bersama Ummu Salamah, tiba-tiba ada orang memberitakan seseorang itu telah meninggal. Faqalat, maka Ummu Salamah berkata, yaitu kepada kawannya yaitu Ummu Hasan. Yaitu dia Ummu Salamah berkata kepada Ummu Hasan. Ucapannya yaitu Ummu Salamah kepada Ummu Hasan, "Intaliqi, pergilah kamu menuju orang yang meninggal itu. Faida hadartum, faida ikhtadara, tatkala kemudian orang itu telah meninggal, faqul salama 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin." Maka ucapkanlah assalamu 'alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Kalimatnya diantaranya tatkala memejamkan mata, kalau di riwayat ini membaca doanya adalah assalamu 'alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Ini kaki memejamkan mata. Menurut riwayat ini, ucapannya harus diucapkan diantaranya adalah alhamdulillah, assalamu alal mursalin, walhamdulillah rabbil alamin. Ini dalam riwayat yang pertama. Kalau riwayat yang kedua yaitu tatkala memejamkan mata membaca yaitu bismillahi wa ala millati rasulillah. Kalimatnya tatkala memejamkan, kalau dalam riwayat yang lain kalimatnya bismillahi wa ala millati rasulillah, sebagaimana sudah diketahui. Kalau yang ini kewis akeh sing maca nganggo doa ini, itu bismillahi ala millati rasulillah wasabbih, kemudian dia bertasbih, ucapkan kalimat subhanallah. Jadi bismillahi wa ala millati rasulillah subhanallah, itu seperti itu. Summatala Sufyan, lantas Sufyan yang membawakan itu riwayat ini, dia berkata melalui firman Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatu, dan malaikat itu bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Mulanya anak kalimat tasbih. Mulanya kalimatnya bismillahi wa ala millati rasulillah subhanallah. Karena subhanallah lang kene ngetutna
yaitu kebiasaan para malaikat itu bertasbih kepada Allah, karena posisi pada saat itu malaikat mengaminkan doa itu. Ini juga sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin. Kalau yang ini agak masyhur lah di tengah-tengah kaum muslimin. Dan berikutnya, kalau Abu Dawud berkata, Abu Dawud, tarmidul mayit, memejamkan mata harus betul-betul sudah nyawa itu keluar. Aja ngasih sampai memejamkan mata ning nyawane wong kok cepet kabeh. Iya. Itu menurut seperti itu. Jangan sampai kemudian sampai memejamkan mata sebelum memang nyawa itu sudah terlepas semuanya. Wong nembe garap nembe metu njenengan wis dimrem-mremna aja kayak ya, seperti itu. Karena ada alasan riwayat yang menyebutkan riwayat yang lain, contohnya yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ahmad Al-Mukri. Ahmad Al-Mukri. Kalau berkata Ahmad Al-Mukri, aku mendengar Abu Maisarah, aku telah mendengar Abu Maisarah berkata, wa kana rajulan ngabidan, dan Abu Maisarah adalah seorang ahli ibadah. Abu Maisarah adalah ahli ibadah. Yaqulu, dia Abu Maisarah berkata, Hammadtu Ja'far al-Muallim, aku pernah memejamkan mata Ja'far al-Muallim, temannya yaitu Abu Maisarah. Abu Maisarah duwe kanca jenengane Ja'far al-Muallim. Ja'far Muallim meninggal. Dia adalah seorang laki-laki yang berakal. Dheweke meninggal. Dia adalah seorang laki-laki yang berakal tatkala menjemput kematiannya. Maksudnya dheweke memang orang yang senantiasa ingat dengan la ilaha illallah, orang yang bertauhid dengan benar, akidahnya benar, ahli ibadah dan ahli kebaikan. Yang dimaksud di sini adalah Ja'far al-Muallim. Maka faraitu fi manami, aku pernah tatkala kemudian Ja'far al-Muallim dia meninggal, maka kemudian aku bermimpi tentangnya. Kemudian aku bermimpi tentang dia. Maka di dalam mimpi itu, yaitu Ja'far al-Muallim berkata kepadaku, a'udhamu makana alaya, sesuatu yang paling berat bagiku adalah tatkala engkau memejamkan mata sebelum nyawa itu betul-betul lepas dari tubuhku. Terus mayite kuwi nang ngimpine ki ngomong, sesuatu yang paling berat bagiku adalah diantaranya sampean memejamkan mata untukku ketika kemudian nyawa belum 100% lepas dari tubuh. Artinya nek memang benar-benar los, artinya nek nembe los, wis ninggal aja giri-giri, biarkan terlebih dahulu sebentar sampai betul-betul tuntas semuanya, nembe nang panjenengan kemudian dipejamkan. Aja meninggal nembe los langsung dijangan, tunggu sebentar sampai betul-betul los, benar-benar 100% memang sudah tidak ada nyawanya sama sekali. Di antaranya itu. Insya Allah pada bab selanjutnya adalah bab yang menjelaskan tentang hadirnya setan tatkala menjemput, yaitu hadirnya setan kepada orang yang meninggal atau orang yang hendak mau meninggal. Di bab itu, besok itu bab yang menjelaskan tentang hadirnya setan tatkala setan itu hadir kepada orang-orang yang hendak mau meninggal. Di bab itu insya Allah. Mungkin ada yang mau ditambahkan terkait masalah ini? Kalau tidak kita tutup. Kayaknya awane adem, kayaknya ngantuk-ngantuk loh. Cekap nggih? Nah, timu bahada majlis ta'lim bidawati Rasulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.